Kisah berawal para gadis yang menceritakan pengalamannya berlibur di Hawaii. Mereka bercerita telah bertemu dengan pria yang mengajaknya jalan-jalan di Pulau Hawaii. Pria itu bernama Henry Roth. Henry saat ini yang sedang bersama salah satu pacarnya mengaku sebagai agen rahasia yang sedang menjalankan tugas. Dia mengaku sekarang sedang menyamar sebagai pemandu wisata, namun itu hanyalah akal-akalan dari Henry agar bisa kabur dari pacarnya. Henry yang sehari-hari bekerja sebagai dokter hewan di penangkaran hewan laut, saat ini sedang memeriksa perut Ula yang tergigit oleh hiu. Ula yang merasa kesakitan saat dijahit oleh Henry dipilih oleh anak-anaknya karena tidak bisa menahan rasa sakit itu. Lalu datang seorang petugas penjaga hewan yang bernama Alexa. Alexa membutuhkan Henry yang mana ada singa laut yang bernama Joko merasa kesakitan. Henry pun langsung bergegas menuju ke penangkaran lalu memeriksanya dan ternyata Joko kebanyakan makan. Henry pun menekan perut Joko dan tak sengaja memuntahkan cairan ke Alexa. Joko pun merasa senang karena sudah agak membaik dan bisa berjoget-joget. Scene berpindah ke Henry yang berada di atas kapal laut. Henry yang sedang mengemudikan kapal layaknya Jack Sparrow, ingin mengarungi lautan dan menemukan Crystal Bay, habitat singa laut yang masih tak bersentuh, namun tiba-tiba tiang layar patah dan menyebabkan kerusakan parah hingga kemudi kapal terlepas ke laut. Henry pun meninggalkan kapal dan berlabuh di pulau terdekat menggunakan sekoci, lalu Henry masuk ke warteg disambut oleh Sue, bos warteg, untuk memesan kopi sambil menunggu polisi pantai menderek kapalnya. Sue pun menyuruh Nick untuk membuatkan kopi. Sembari menunggu kopinya matang, Henry melihat seorang gadis cantik bernama Lucy yang membuat tenda dari wafer di pojok warteg. Henry yang tak bisa berpaling dari gadis cantik, dia merasa jatuh cinta pada Lucy di pandangan pertama. Singkat cerita, Henry yang sedang memeriksa mamalia laut curhat ke Alexa. Henry menyatakan bahwa dia sedang jatuh cinta pada seorang gadis pribumi yang bernama Lucy. Dia ingin menjalin hubungan serius dengan Lucy dan berkomitmen dalam menjalani hidup. Alexa pun menyindir Henry yang dicap sebagai playboy tak akan bisa melakukan itu. David pun akan membuktikannya bahwa dia bisa. Keesokan harinya Henry pun mendatangi warteg itu, lalu Nick menyapanya dan Henry memesan telur dan kopi. Sambil menunggu pesanannya datang, Henry pun menatap Lucy yang sedang bermain dengan wafernya. Lucy yang kesulitan dihampiri oleh Henry dan membantunya. Lucy pun memperkenalkan diri dan mempersilakan Henry duduk dan makan bersama di mejanya. Henry mengiyakan ajakan Lucy tersebut dan ngobrol tentang keseharian mereka berdua bersama hingga tak terasa warteg itu mau tutup. Lalu Sue menyela obrolan mereka dan menyuruh mereka untuk pulang karena wartegnya sudah tutup. Mereka pun pulang dan berjanji besok akan makan bersama lagi di warteg ini. Keesokan harinya Henry yang sedang bermain golf dengan Ula dan anak-anaknya. Ula menawarkan gadis cantik untuk Henry kencani, namun Henry menolaknya dengan alasan dia sudah berhenti mempermainkan cewek. Ketika giliran Henry untuk memukul bola golf, tak sengaja bolanya terlampau jauh hingga ke tepi pantai. Ketika sedang mencari bola golf di pantai, dia bertemu Lucy yang sudah menemukan bola golf itu. Lucy pun merayunya, namun itu hanyalah sebuah halusinasi yang ternyata Henry kepalanya terkena bolanya sendiri yang membuatnya pingsan seketika. Singkat cerita, malam pun tiba. Henry pun mengencani gadis cantik yang tadi pagi Ula tawarkan. Mereka pun asyik mengobrol lalu gadis itu mengajak Henry untuk bersenang-senang bercocok tanam di malam panjangnya, namun Henry menolaknya, dia tidak bisa melakukan itu karena dia teringat kepada Lucy. Henry pun menawarkan Alexa kepada gadis itu untuk menemaninya bercocok tanam di malam panjangnya ini. Keesokan paginya yang hujan deras, Henry pun mendatangi warteg itu dan bertemu dengan Sue. Lalu datang Lucy yang sedang kehujanan dan Henry pun menghampirinya dan menyapanya. Dengan santai Henry duduk bersamanya, namun Lucy merasa aneh bahwa dia tak mengenali Henry. Lucy yang merasa terancam meminta pertolongan Nick dengan membawa golok, namun dicegah oleh Sue. Sue pun langsung menarik keluar Henry dan menceritakan tentang Lucy. Sue menceritakan bahwa Lucy dan ayahnya saat berkendara mengalami kecelakaan. Ayahnya patah tulang namun Lucy mendapat cedera serius di kepalanya yang menyebabkan kehilangan ingatan jangka pendek. Seluruh kehidupan Lucy sebelum kecelakaan, dia mengingatnya namun tak bisa menerima ingatan baru, dan pada saat dia tidur di setiap malam, ingatannya terhapus dengan sendirinya. Maka dari itu Lucy tak bisa mengingatnya bahwa dia pernah bertemu dengan Henry. Lucy melakukan itu setiap hari dan sudah berlangsung dalam 1 tahun.
Lucy pun pulang ke rumahnya dan menyapa ayahnya yang sedang memegang nanas, namun Lucy tak suka bahwa dia memetik nanas tanpanya. Melihat Lucy cemberut, ayahnya mempunyai ide agar Lucy mengecat studionya agar terlihat fresh. Terlihat di sana adiknya Lucy bernama Doug sedang berlatih dan ayahnya mengambil rekaman kaset pertandingan. Mereka pun nonton bersama dan Doug pun mengajak Lucy taruhan yang kalah harus cuci piring. Mengetahui Doug akan menang, Doug pun dimarahi oleh ayahnya karena membodohi Lucy. Lalu mereka merayakan ulang tahun ayahnya dan Lucy menghadiahi kaset VCD film. Setelah Lucy mencuci piring, mereka pun nonton film. Setelah nonton film, Lucy pun mengantuk beranjak tidur dan mengucapkan, Doug dan ayahnya pun membereskan semuanya, mulai dari membuang kue tar, mengambil nanas dan koran, mencuci baju dan mengecat ulang studinya seperti semula agar terlihat tak terjadi apa-apa. Malam pun tiba, Henry yang sedang memperbaiki kapal, dia curhat kepada Ula bahwa ceweknya itu menderita ingatan jangka pendek. Ula pun mengungkapkan bahwa cewek itulah yang dicari karena bisa menjalin hubungan singkat tanpa ada ikatan, tiap malam ingatannya terhapus sendiri, dia bisa bercocok tanam semaunya, dan tak ada yang tersakiti, namun Henry pun sadar bahwa itu adalah kejahatan, dia pun tak ingin melakukannya. Keesokan harinya Henry pun mendatangi warteg itu untuk menyapa Lucy, namun dia harus izin dulu kepada Nick bahwa kalau dia menyakiti Lucy lagi akan membunuhnya. Henry dan Nick pun taruhan kalau Henry bisa makan bersama Lucy. Henry pun mencoba mendekati dengan tusuk gigi namun dia ditolak mentah-mentah dan Henry gagal. Keesokan harinya pun mencoba lagi dengan gambar mancing, namun Henry tak mengerti apa yang dibicarakan Lucy, Henry pun gagal lagi. Keesokan harinya Henry pun mencoba dengan trik pura-pura tak bisa membaca, dia menangis di hadapan Lucy dan Henry pun berhasil menarik perhatian Lucy. Lucy pun mengajarinya membaca dan mengajaknya makan bersama di mejanya, sambil sarapan Lucy pun mengajari Henry beberapa kosakata untuk digunakan sehari-hari, lalu mereka pulang dan Lucy pun kecewa karena dia berharap bisa diajak kencan kembali atau meminta nomor telepon karena dia sudah merayunya dan mengira Henry hanya mencari teman untuk bisa diajak ngobrol dan disia-siakan. Sue yang mengetahui hal itu langsung menelpon ayahnya Lucy, Marlin. Henry pun langsung pergi menyusul Lucy sampai ke rumahnya, namun dia bertemu dengan Marlin yang kesal karena dia tahu apa yang dilakukan Henry kepada anaknya. Marlin mengungkapkan bahwa jangan lagi mendekati Lucy karena besok pagi dia tak akan mengenali Henry. Henry pun menyetujuinya dan meminta maaf. Henry pun masih ngeyel bertemu Lucy namun pertemuannya di jalan di saat Lucy selesai sarapan, mulai dari pura-pura mogok di jalan meminta setrum aki ke mobilnya Lucy, pura-pura perbaikan jalan sampai pura-pura dirampok agar bisa menarik perhatian dan mendapatkan pertolongan Lucy untuk bisa mengobrol dengannya. Namun di suatu hari, Henry yang sedang pura-pura diculik bertemu dengan Marlin dan Doug. Henry yang sudah ketahuan pun hanya bisa pasrah, namun Marlin menyuruhnya untuk ke rumah agar dia tahu apa maunya. Lalu Henry pun pergi ke rumahnya Lucy dan bertemu dengan Marlin. Marlin pun menunjukkan sesuatu kepada Henry bahwa Lucy bernyanyi setiap hari di saat sesudah bertemu dengan Henry. Henry pun merasa senang dan mengungkapkan bahwa apa jadinya jika dia terbangun dan menjadi tua dalam waktu semalam, itulah yang menjadi beban pikiran Marlin saat ini. Keesokan harinya, Henry pun mencoba lagi mendekati Lucy dengan trik dia akan membantu Lucy untuk menyelesaikan bangunan wafer, namun ditolak oleh Lucy dengan pura-pura dirinya sudah mempunyai pacar. Lucy yang melihat mobilnya akan ditilang polisi dia pun langsung menghampirinya bahwa pajaknya masih panjang karena dia mengira masih bulan Oktober, namun nyatanya waktu sekarang adalah bulan Mei yang udah berjalan selama 1 tahun. Seakan tak percaya, Lucy pun mengecek koran yang ada di sana dan Lucy pun kecewa dengan kejadian ini dan pulang menanyakan hal ini kepada ayahnya dan merasa kecewa mengetahui dirinya udah mengalami kecelakaan mengakibatkan dirinya terkena penyakit ingatan jangka pendek. Lalu Lucy pun pergi ke dokter untuk mengetahui tentang penyakitnya ini apa bisa disembuhkan atau tidak, namun dia ke dokter sudah berulang kali dan Henry pun mengajukan bersedia mengantarkannya bahwa dia ingin mendengar sendiri dari dokter. Setibanya di rumah sakit, dokter pun menjelaskan bahwa Lucy sedang mengalami penyakit sindrom Goldfield yang mana menyebabkan otaknya mengalami gejala ingatan jangka pendek seakan terhapus memorinya saat tertidur, namun kondisi Lucy membaik tapi tidak dengan otaknya dan penyakit ini bersifat permanen.
Di sana banyak orang-orang yang mengalami penyakit yang sama dengan Lucy. Dokter pun menunjukkan seseorang yang mempunyai penyakit sama dan lebih parah dari Lucy bernama Tom. Dokter pun memperkenalkan Tom kepada Lucy bahwa dia mengalami kecelakaan saat berburu yang mengakibatkan otaknya hanya mengingat dalam 10 detik saja. Lalu mereka pun pulang dan Lucy mengantuk dan akan beranjak tidur. Sebelum tidur Lucy berharap kepada Henry bisa bertemu lagi keesokan harinya dan tidak menyerah untuk mendekatinya walaupun itu sulit, dan menyarankan memakai bunga lili karena dia menyukainya. Henry yang akan pulang dicegah oleh Marlin dan mengajaknya untuk minum bir. Henry dan Marlin ngobrol di dekat pantai dan Henry mengungkapkan bahwa dia akan berencana pergi ke Alaska untuk meneliti tingkah laku anjing laut dalam 1 tahun. Henry pun pamit pulang dan mengambil dokumen Lucy karena dia merencanakan sesuatu untuk Lucy. Keesokan harinya Henry pun menemui Lucy di rumahnya dan dia mengaku sebagai kurir yang mengirim bunga lili dan sebuah kaset video untuk Lucy dari pengagum rahasianya. Henry pun mengatakan kepada Marlin dia ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Lucy pun melihat kaset video itu yang berisi tentang dokumen kecelakaan dan kesehariannya bersama Henry pacarnya yang diperankan oleh Ula. Henry pun memperagakan perkenalan mereka di warteg itu, tak lupa dengan orang yang menyayangi Lucy ada Sue dan Nick di rekaman video itu. Keesokan harinya Lucy pun diajak ke pantai bertemu dengan teman-temannya dan mengobrol bercanda ria di sana. Malam pun tiba Henry pun berdua dengan Lucy dan mengobrol sampai berciuman dan Lucy menyebut itu adalah ciuman pertamanya sampai di hari-hari berikutnya. Sampainya di penangkaran Henry bekerja, Lucy pun diajak menemui Joko dan mengobrol dengannya. Lanjut Henry dan Lucy bercocok tanam di ruangan kerja Henry. Malam pun tiba sesudah bercocok tanam Henry pun nongkrong di pinggir kolam sambil melihat lumba-lumba dan menyanyikan lagu ciptaannya untuk Lucy. Lucy pun terharu dan senang dengan lagu itu. Dan akhirnya pun tidur di rumah Lucy tanpa sadar mengajak Lucy untuk menikah dan tertidur. Keesokan paginya, Lucy pun kaget dan berteriak karena ada laki-laki tidur di sampingnya. Henry pun kaget juga dan menjelaskan bahwa dia pacarnya dan tahu semuanya tentang Lucy, namun Lucy langsung memukulnya dan menyebut Henry penguntit dan pingsan. Dokter pun datang ke rumah Lucy untuk memeriksa keadaan Lucy dan Henry. Dokter pun bertanya tentang keinginan Henry berlayar ke Alaska untuk mempelajari tingkah laku anjing laut. Henry pun menjelaskan bahwa perjalanannya tertunda karena harus menemani Lucy agar bisa bersamanya, namun tak disangka Lucy mendengarkan pembicaraan tersebut. Henry ingin memberitahu ke Lucy tentang rencananya tapi Lucy masih membutuhkan dirinya. Henry pun pergi bekerja untuk mengobati penguin lalu Lucy pun datang menghampirinya dan menjelaskan bahwa dia sudah menulis jurnal setiap hari. Lucy pun tahu dia adalah pacarnya namun Lucy datang ke sini untuk putus dengan Henry. Henry pun tak terima karena udah membangun semua hubungan ini dari nol. Lalu Lucy pun mengajak Henry untuk menulis ulang jurnal dan menghapus kisah percintaannya dengan Henry di rumahnya nanti malam. Malam pun tiba dan kebetulan cuaca sedang hujan. Henry pun mulai mengetik jurnal itu dan menyisihkan jurnal kisah cintanya dengan Lucy untuk dibakar. Setelah selesai menulis jurnal, Henry pun pamit pulang namun sebelum pulang Lucy meminta untuk menciumnya untuk terakhir kalinya dan Henry pun menciumnya. Keesokan harinya Henry menjalani hari-harinya sebagai dokter hewan di penangkaran hewan laut dan tak lupa memperbaiki kapal lautnya. Lucy pun begitu, dia juga melukis seperti biasa dan melakukan aktivitasnya setiap hari. Hari di mana Henry mau berangkat berlayar ke Alaska pun tiba. Henry pun berpamitan kepada Ula dan anak-anaknya. Tak disangka Marlin dan Doug datang untuk memberikan bekal di kapal dan mengucapkan selamat tinggal dan hati-hati di lautan. Henry pun menanyakan tentang kabarnya Lucy kepada Marlin. Marlin pun menjawab bahwa sekarang Lucy berada di panti asuhan 3 minggu yang lalu untuk mengajar kelas seni di sana dan tak mau membebani Marlin dan Doug setiap hari. Marlin pun memberikan hadiah kepada Henry sebagai pelaut dan Henry pun pergi berlayar. Di atas kapal Henry pun membuka hadiah dari Marlin yang ternyata itu adalah sebuah kaset The Beach Boy yang berisi lagu tentang masa-masa indah bersama Lucy anaknya. Henry pun menyetel lagu tersebut dan menyanyikannya sambil mengendarai kapal dan dia menangis teringat hal indah bersama Lucy, namun itu sebuah pertanda bahwa Lucy telah mengingatnya dan akhirnya pun Henry pun putar balik. Henry pun lalu menemui Lucy di panti asuhan itu yang sedang mengajar kelas melukis. Henry pun memanggil Lucy di sepanjang panti asuhan itu dan akhirnya Henry menemukannya.
Henry pun mengungkapkan bahwa apakah dia mengingatnya, namun Lucy pun menjawab. Lucy pun menanyakan namanya Henry dan mengajaknya ke studionya. Henry pun terkejut melihat studionya yang banyak lukisan wajah tentang dirinya, yang setiap hari memimpikannya Henry dan melukis wajahnya. Henry pun mengungkapkan bahwa hidup bersamanya ada hal terindah yang dia impikan. Lucy pun senang bertemu dengan Henry, begitupun sebaliknya. Mereka pun akhirnya berciuman mesra. Di suatu tempat, Lucy pun terbangun dari tidurnya dan melihat ada kaset video di depannya dan menyetel kaset itu. Video itu menampilkan Lucy kecelakaan, acara pernikahannya dengan Henry, dan kesehariannya untuk keluar sarapan bersama dan tak lupa memakai jaket. Ternyata Lucy di sebuah kapal bersama Henry dan Marlene dan menyapa anaknya di Alaska yang dingin. Tamat. Klik subscribe, like, dan loncengnya, oke.